Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya, saya ingin menjelaskan tentang cara mengaktifkan piranti sistem pendukung CAD. Jadi, sedikit pembahasan dari saya. CAD itu adalah sistem atau software yang diciptakan untuk menggambar suatu bangunan atau merakit suatu bangunan dengan cara modern menggunakan komputer dan lebih praktis, efisien, dan mudah digunakan. Adapun langkah-langkahnya bakal saya jelasin dalam video ini. Mohon untuk disimak dan kita sama-sama belajar di sini. Oke, kalau gitu kita next. Kalian pasti pernah bertanya, apa sih fungsi AutoCAD dan kenapa sih saya harus belajar atau harus mengerti AutoCAD? Pertanyaan yang paling mendasar pasti AutoCAD digunakan untuk apa? Kemudian apa singkatan dari AutoCAD? Lalu bagaimana cara menjalankan program AutoCAD dan kenapa fungsi AutoCAD di dunia industri saat ini sangat vital? Dari 4 pertanyaan di sini akan saya jawab kenapa sih kita perlu atau kita harus belajar AutoCAD. Kenapa enggak kita mempertahankan manual saja? Oke, kita next ya. AutoCAD adalah salah satu aplikasi yang mendukung pembuatan gambar pada bidang rekayasa desain. Aplikasi ini mampu mendesain gambar denah, bangunan, dan objek lainnya dalam tampilan 2 dimensi atau 2D dan 3 dimensi atau 3D. Jadi aplikasi ini lebih unggul daripada kalian menggambar menggunakan kertas biasa, karena pada aplikasi ini kalian bisa langsung menggambar bangunan 3 dimensi dengan cara yang lebih simple, gampang, efisien, dan sangat-sangat dibutuhkan di masa depan. Maka dari itu penting sekali AutoCAD. Oke, kalau gitu kita next saja ke gambar selanjutnya. CAD adalah desain atau gambar yang dibuat dengan bantuan komputer, sedangkan softwarenya yang sering digunakan adalah AutoCAD atau Automatic Computer Aided Design. Jadi itu ya singkatan dari CAD itu apa atau AutoCAD ini. Oke, kita next. Untuk memulai bekerja dengan software AutoCAD, jalankan aplikasi AutoCAD di komputer dan ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, nyalakan komputer, tunggu sampai proses booting selesai. Kemudian klik kiri 1 kali, tombol start pada taskbar. Lalu gulir ke program, gulir ke AutoCAD 2002, klik kiri 1 kali pada AutoCAD 2002 kalian. Oke, kita next ya. Di dunia industri saat ini, fungsi CAD sangat vital. Dalam persaingan yang semakin ketat, CAD sangat membantu dalam pembuatan desain suatu produk dengan jauh lebih cepat dibandingkan jika pembuatan desain dilakukan secara manual. Dalam artian, CAD ini sangat-sangat diperlukan pada bidang industri karena lebih efisien, lebih praktis, lebih cepat, dan fungsinya jauh lebih banyak. Kita dituntut untuk bekerja dengan rapih, dengan menerima modernisasi. Lagi pula AutoCAD juga lebih unggul daripada kita harus menggambar secara manual. Penting sekali ya.
di dunia industri ini tentang AutoCAD. Kita nggak bisa menghilangkan suatu gambar industri. Oke, next. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rudi Hardiansyah. NIM saya 2310903000282. Prodi Teknik Mesin. Saya kelas Teknik Mesin 003 ya. Kalau kalian ketemu di jalan atau mampir ke kelas saya nggak apa-apa. Kalian kalau mau ketemu saya boleh. Kita bahas sesuatu lagi yang menurut penting. Oke, kita next. AutoCAD merupakan perangkat lunak yang menyediakan fasilitas atau program untuk bermacam-macam keperluan menggambar di layar komputer sesuai dengan disiplin ilmu yang dikehendakinya. Misalnya untuk keperluan menggambar teknik mesin, arsitektur, elektro, dan semacamnya. Jadi AutoCAD ini nggak cuma untuk gambar teknik mesin ya. Dia juga bisa untuk arsitektur, elektro, atau suatu benda yang kalian ingin gambar. Yang penting ada wujudnya, kalian bisa gambar di AutoCAD. Oke, kita next ke selanjutnya. Perkembangan CAD. Ada banyak jenis perangkat CAD yang dapat ditemukan di pasaran maupun di industri, seperti SolidWorks, Mastercam, AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, Personal Drawing, CAD, CATIA, dan lain sebagainya. Mechanical Desktop merupakan kembangan dari suatu pengembang yang disebut dengan Autodesk. Prinsip penggunaan semua jenis perangkat lunak CAD tersebut adalah sama, di mana gambar, rencana, atau model dapat dibangun dengan menggunakan koordinat XY untuk 2 dimensi dan XYZ untuk 3 dimensi. Jadi ada sumbunya ya mereka. Oke, kita next ke keuntungan. Bicara tentang suatu program, pasti kalian akan bertanya keuntungan. Jadi di sini keuntungan yang kalian dapat itu dibandingkan dengan alat gambar tradisional adalah biaya lebih murah, produksi lebih cepat, lebih mudah cara pengoperasiannya, skala gambar pun otomatis, dan yang pasti lebih praktis. Karena dia harus atau otomatis ya, lebih modern, lebih efisien dan lebih gampang. Oke, selanjutnya kita next. Kerugian. Setiap ada keuntungan pasti ada kerugian. Oke, kerugiannya itu investasi tinggi, biaya pemeliharaan tinggi, memerlukan diklat atau pendidikan dan latihan. Sebetulnya diklat ini bukan kerugian ya, karena segala sesuatu juga harus kita pelajari, harusnya dia nggak masuk di kerugian. Biaya pemeliharaan tentunya karena kita harus punya laptop ya. Oke, kita next. Ada contoh gambar yang bisa kalian lihat di sini. Ini tampilan menu dari AutoCAD-nya. Di situ ada drawing area, area gambar, cursor, command line, status bar, scroll vertikal, menu ribbon, icon WCS, panel bar, menu browse, toolbar, panel toolbar, navigator, status bar, kalian bisa lihat di sini. Oke, kita next berikutnya, cara menginstal. Menginstal CAD AutoCAD 2006 misalnya dapat dioperasikan dengan Windows 2006, Windows 98, Windows NT, dan Windows 95. Pada waktu AutoCAD diinstal, pertama sekali Windows akan membuat suatu icon program ditampilkan pada desktop. Icon adalah suatu gambar kecil yang melukiskan suatu aplikasi, aksesoris, file, atau perintah. Di samping icon, nama program akan terdaftar sebagai salah satu item
dalam menu Start di bawah item program. Penginstalan khusus AutoCAD memerlukan 172 MB space hard, sementara untuk penginstalan penuh memerlukan 285 MB, 250 MB. Jadi kalau mau install kayak gini kalian harus punya space yang menurutku cukup aman, itu di 500 MB kalian punya free space, karena supaya lebih lancar ya, dan nggak lemot juga laptopnya. Oke, kalau gitu kita next. Selanjutnya sisipkan CD ke perangkat ROM dan klik run dari menu start, sehingga kotak dialog run tertayang, lalu kursor akan terlihat dalam kotak teks open. Ketikkan nama penggerak di mana Anda menyiapkan CD diikuti dengan setup, misalnya D setup, kemudian tetapkan dengan menekan tombol OK atau dengan menekan tombol enter pada papan ketik. Sekarang CAD mulai di setup. Adalah setelah Autodesk terinstall, sebaiknya registrasikan terlebih dahulu lisensi penggunaannya dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, buka program AutoCAD 2006, kemudian pilih Active the Product, lalu klik Next. Pilih Enter dan Attractive Code, kemudian lalu klik Next. Pilih region Indonesia, buka Craig Keygen pada folder file Autodesk 2006. Kemudian dengan mouse blok nomor request code dan copy, menekan tombol Ctrl+C supaya lebih cepat yang terdapat pada papan klik. Oke, setelah itu kita next ke selanjutnya. Ada paste nomor request code melalui baris atau request code, blok dan copy nomor pada activation code di kotak dialog Keygen, kemudian paste pada kotak enter activation code pada kotak dialog register today, klik next dan terakhir klik finish. CAD dapat dimulai dengan menggunakan 3 teknik yang berbeda. Cara yang paling cepat adalah dengan mengeklik ganda icon AutoCAD 2006 pada desktop window. Cuman kalau bagi aku pribadi, aku bakal kliknya 1 kali kemudian enter sih. Ini lebih praktis juga kalau pakai enter menurutku. Ini langkah-langkahnya kalian bisa lihat di sini. Oke, aku kasih waktu supaya kalian bisa baca-baca ya. Oke, kita next ke yang ada gambarnya. Nah, ini cara install AutoCAD. Kalian akan lihat tampilan kayak gini. Ini klik enter aja, nanti ikutin perintah-perintahnya. Kalian bisa lihat di sini. Ini aku lamain supaya kalian bisa lihat ya. Kalau tampilannya kayak gini. Oke, kita next kayak gini, klik standalone installation. Nah, dia tampilannya kayak gini. Ini aku lamain supaya kalian bisa lihat langkah-langkahnya ya. Bisa sambil buka komputer juga. Nah, next kayak gini tampilannya. Ini kalian ikuti aja langkah-langkahnya, nanti ada next di situ. Oke. Setelah itu ada klik accept atau perizinan, kalian terima semua, kemudian klik enter, ikutin langkah-langkah seperti biasanya.
terus ikuti terus, kemudian klik enter, isi serial number, terus diikutin aja. Oke, custom installation type. Oke, kalian ikutin langkah-langkah yang di sini. Klik next terus sampai finish dan install telah selesai. Jadi kalian tuh sampai nemu finish baru benar-benar clear. Nah, ini contoh gambarnya yang biasa di CAD ini kayak flank ya, flank. Itu ada baut 2, ini tampak 3D-nya. Kalian bisa lihat-lihat gambarnya dulu di sini. Oke, next. Ya. Ini gambarnya lagi yang 3D. Jadi tampak samping, tampak atas, tampak bawah. Ini kalian bisa simak. Oke, next. Nah, ini tuh conveyor ya, conveyor. Itu ada rollernya 2, support. Yang di samping ini 3 dimensinya, yang sebelahnya tuh sketsanya. Kalian bisa lihat kalau AutoCAD itu bagus banget kan. Nah, ini nextnya seperti ini gambarnya, kalian bisa lihat. Oke, ini gambar yang bagus, dia 3 dimensinya seperti ini sama sketsanya ya. Oke, kita next lagi. Iya, ini kayak mounting ya. Ini gambar mounting dia. Mounting mobil pun kayak gini bentuknya. Engine mounting. Jadi ada sketsa, ada gambar 3D-nya. Dan nextnya, oke, ini elbow. Ini elbow ada flanknya. Ini kalau dilihat seperti leheran karbu. Motor-motor zaman dulu ya. Kayak motor Suprafit, ini leherannya kayak gini dia. Seperti biasa sampingnya sketsa. Next. Nah, ini dia juga bisa bangun rumah atau bangunan, enggak semuanya tentang mesin. Kalian bisa bikin gedung juga, apartemen dan bangunan lainnya pakai AutoCAD bisa. Oke, next. Nah, ini sketsanya kayak gini dia. Oke, mungkin demikian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan terima kasih sudah menonton saya. Assalamualaikum.